Selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 135 part 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Begitu memasuki pintu batu, langkah kelompok Shoyan melambat. Mata mereka terpana saat melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka. Setelah memandangi itu, lantas Shoyan pun bertanya kepada Zian. Zian, bisakah kau merasakan sesuatu? Zian pun segera menghirup aroma di sekitar. Lantas ia berkata, aku bisa mencium aroma bahan obat, tapi sangat samar-samar. Mendengar itu, Shoyan pun segera berkata dengan antusias, kalau begitu, kaulah yang memimpin jalan. Zian pun mengangguk, lalu melompat menuju salah satu jalur di sebelah kiri aula besar. Tanpa ragu, kelompok Shoyan mengikutinya. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat beberapa ahli lain sibuk mencari harta karun. Mereka melompat-lompat seperti bandit, menggeledah setiap sudut tanpa ampun. Meskipun metode ini kasar, ada juga yang beruntung menemukan metode Ji atau keterampilan Do. Meskipun sebagian besar hanya kelas D, tetap saja cukup untuk membuat orang lain iri. Di sisi lain, kelompok Shoyan berfokus untuk mengikuti Zian, dan sekitar 15 menit kemudian, gadis itu tiba-tiba berhenti. Di hadapan mereka berdiri sebuah pintu batu kuno yang dipenuhi lumut tebal, menunjukkan bahwa tempat itu telah tertutup selama ribuan tahun. Zian pun segera berkata, tempat ini memiliki aroma bahan obat paling kuat. Mungkin ini tempat penyimpanannya. Aku hanya tidak yakin apakah bahan-bahannya masih dalam kondisi baik setelah sekian lama. Shoyan pun menyaut, tidak mungkin rusak. Seorang elit doseng pasti memiliki cara untuk mengawetkan bahan obat agar tetap utuh selamanya. Setelah mengatakan itu, Shoyan melangkah maju untuk memeriksa pintu batu. Setelah memastikan tidak ada jebakan, ia mendorongnya dengan kekuatan penuh. Pintu batu pun perlahan terbuka, disertai suara berat yang menggema. Seketika itu, aroma obat yang kuat pun menyerbu keluar. Kelompok Shoyan pun menahan napas, mata mereka menyipit karena cahaya terang yang menyilaukan dari dalam ruangan. Begitu cahaya meredup, mereka menatap pemandangan di hadapan mereka dengan mata terbelalak. Di balik pintu batu, itu bukanlah sebuah ruangan batu seperti yang mereka duga, melainkan di sana terdapat sebuah hutan. Sebuah hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari bahan obat langka dan berharga. Xiongzhan menatap sekeliling dengan takjub. Lantas ia berkata, sial, dibandingkan dengan tempat ini, 10.000 pegunungan obat milikku sama sekali tidak ada apa-apanya. Sedangkan, Shoyan terdiam sejenak sebelum segera menutup kembali pintu batu di belakang mereka. Harta karun seperti ini pasti akan menarik perhatian banyak pihak, gumamnya dengan pelan. Sementara itu, Zian sudah tidak bisa menahan diri. Dengan mata berbinar, ia langsung melompat ke tumpukan bahan obat, meraih Gynoderma langka, lalu memasukkannya ke mulutnya tanpa ragu. Melihat itu, Shoyan hanya bisa tersenyum. Lantas ia berkata, baiklah, sekarang kita cari buah bayi jiwa dulu. Kelompoknya pun mengangguk dan segera bergerak menuju bagian dalam hutan kuno tersebut. Sembari berjalan, Shoyan pun berkata, hutan kuno ini telah berkembang selama bertahun-tahun, hingga membentuk dunianya sendiri. Banyak binatang ajaib kuat yang tinggal di sini. Semua orang harus berhati-hati. Tianhuo Zunze menyaut, ya, banyak di antaranya berasal dari zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan tempur yang besar. Jika kita terlibat dengan mereka, itu bisa merepotkan. Sementara itu, Zian hanya meringis kecil dan berkata, makhluk purba atau bukan, tidak ada bedanya. Selama kalian mengikutiku, semua akan baik-baik saja. Segera, dengan satu gerakan ringan, ia melesat ke dalam hutan. Ayo ikuti dia, akan lebih aman begitu, kata Shoyan sebelum memimpin kelompoknya menyusul Zian. Hutan ini sangat luas. Meski bergerak dengan cepat, mereka belum juga melihat ujungnya setelah lebih dari 10 menit. Dari sini, jelas terlihat betapa besarnya peninggalan Douseng dari zaman kuno ini. Sepanjang perjalanan, mereka beberapa kali merasakan aura kuat. Bahkan beberapa binatang ajaib berukuran besar melintas di depan mereka. Namun mungkin karena Zian adalah naga void kuno, aura naga itu membuat binatang-binatang ini enggan mendekat. Berkat itu, perjalanan mereka berlangsung lancar. Sesaat kemudian, tiba-tiba, Shoyan berhenti dan mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Xiao Yixian. Shoyan pun menjawab, seseorang telah masuk. Jumlah mereka cukup banyak. Xiao Yixian menyaut,
Mungkin mereka juga menemukan pintu batu itu. Tidak, mereka berasal dari arah lain. Sepertinya ada lebih dari satu pintu masuk ke hutan kuno ini. Kita harus bergerak lebih cepat, kata Xiaoyan sambil menghela nafas. Belum sempat mereka melanjutkan langkah, wajah kecil Xian tiba-tiba bersinar penuh semangat. Aku menemukannya. Mendengar itu, Xiaoyan bertanya dengan mata berbinar. Apakah itu buah bayi jiwa? Xian pun menjawab dengan percaya diri. Benar, dalam hal mencium aroma harta karun alam, aku lebih hebat darimu. Tanpa ragu, ia melesat ke depan dan kelompok Xiaoyan segera mengikutinya. Setelah beberapa saat bergerak cepat, Xian akhirnya berhenti di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap tajam ke arah depan. Xiaoyan ikut mendarat dan mengikuti pandangan Xian. Seketika itu, ekspresi gembira terpancar di wajahnya. Di hadapan mereka, terbentang danau besar dengan air yang jernih, namun dasarnya tak terlihat. Di tengahnya ada pulau kecil tempat sebuah pohon aneh tumbuh. Pohon itu berwarna perak keabu-abuan dengan cabang-cabang menjalar seperti tanaman merambat. Bentuknya unik, jika diperhatikan dari jauh, pohon itu menyerupai sosok wanita hamil dengan perut membuncit. Dari bagian perut itu, cahaya keemasan samar-samar memancar. Tak salah lagi, itu pohon iblis bayi jiwa, bisik Xiaoyan penuh kegembiraan. Xiongzhen segera berseru, apalagi yang kau tunggu, cepat ambil. Tunggu, cegah Xian sambil menggelengkan kepala. Ia pun segera berkata, setiap harta alam biasanya memiliki binatang ajaib penjaga. Buah bayi jiwa sangat berharga bagi jiwa, dan tentu ada makhluk yang melindunginya. Tanpa ragu, Xian mengepalkan tinjunya dan menghantam permukaan danau. Gelombang dahsyat terbentuk diikuti dengan kemunculan bayangan besar di dalam air. Dengan suara gemuruh, seekor makhluk raksasa muncul. Matanya yang besar menatap tajam ke arah mereka. Ini naga semi menjaga surga, gumam Xian terkejut. Karena makhluk ini sudah punah di dunia luar. Xiaoyan dan yang lainnya menatap makhluk itu dengan waspada. Tubuhnya panjang dan bersisik hijau, dengan tanduk hitam yang dihiasi simbol misterius serta kilatan cahaya biru samar. Xiaoyan mengingat informasi dari teks kuno. Naga semi menjaga surga adalah binatang ajaib legendaris dari zaman kuno. Ia memiliki garis keturunan naga, dan berpotensi berevolusi menjadi naga void kuno sejati jika berhasil melewati kesengsaraan petir. Tak kusangka, makhluk itu masih ada, ucap Xiaoyan sambil menghela nafas, sembari melirik Xian yang mengangguk. Xian pun segera berkata, serahkan saja padaku. Ia pun segera melangkah maju. Cahaya ungu menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi naga void kuno raksasa setinggi 3 meter. Dengan raungannya, ia menatap naga semi menjangkau surga. Meski tubuhnya lebih kecil, Xian adalah naga sejati, eksistensi tertinggi di dunia binatang ajaib. Naga semi menjangkau surga awalnya tampak garang, tetapi perlahan keganasan di matanya mereda. Tubuhnya yang besar kembali menyusut ke dalam air, lalu mendekati Xian dengan cara jinak, layaknya seekor hewan peliharaan. Xiaoyan dan yang lainnya menghela nafas lega. Dan Xian menepuk kepala naga itu sambil menunjuk ke arah pohon iblis bayi jiwa. Makhluk itu terlihat tampak ragu dan enggan. Buah bayi jiwa telah ia lindungi selama bertahun-tahun, dan ia tak ingin memberikannya begitu saja. Namun, tekanan garis keturunan dari Xian membuatnya tak bisa melawan. Xian pun segera bertanya, apakah kita bisa memberinya sesuatu sebagai ganti? Aku jadi kasihan. Xiaoyan tersenyum tipis. Ia melangkah maju dan berkata, maafkan kami, tapi kami sangat membutuhkan buah bayi jiwa. Binatang ajaib sepertimu lebih mengandalkan kekuatan fisik daripada jiwa. Jadi, efek buah ini tidak begitu besar bagimu. Aku punya 2 pil yang bisa memperkuat tubuhmu. Selain itu, aku juga punya rumput transformasi tubuh yang matang. Mata naga semi menjangkau surga langsung berbinar. Setelah beberapa saat ragu, akhirnya ia mengangguk. Xiaoyan menyerahkan pil dan kotak giok berisi rumput itu. Dengan sekali telan, naga itu menerima dan perlahan menyelam kembali ke dalam danau. Setelah memastikan situasi aman, Xiaoyan segera bergerak ke pulau kecil itu. Ia mendekati pohon iblis bayi jiwa dan melihat 2 buah emas berbentuk bayi tergantung di cabangnya. Aroma samar yang dipancarkan membuat jiwanya bergetar. Tanpa buang waktu,
Ia memotong cabang pohon dan membuat kotak kayu untuk menyimpan buah tersebut. Setelah selesai, ia menyimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya kita mendapatkannya, gumamnya dengan lega. Namun, saat ia hendak pergi, ia menyadari bahwa Xian menatap ke dalam hutan dengan ekspresi aneh. Ia pun segera bertanya, "Apa yang terjadi?" Xian pun membalas dengan tatapan bingung. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang memanggilku. Kelompok Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata Xian. Mereka mengikuti pandangannya menatap ke arah yang sama, tetapi yang terlihat hanyalah hutan lebat tanpa tanda-tanda keanehan. Xiaoyan berpikir sejenak. Xian tidak mungkin tiba-tiba merasakan sesuatu tanpa alasan. Sebagai naga Void kuno, pemahamannya tentang keberadaan misterius jauh melampaui mereka. Bahkan, Yolao pun belum tentu mengerti. Panggilan misterius ini yang dirasakan Xian mungkin hanya bisa dirasakannya sendiri. Di sisinya, Xiao Yixian menatapnya dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Terowongan magical beast di dalam hutan ini semakin banyak. Tampaknya ada banyak ahli yang tertarik ke sini." Nah, baiklah. Untuk spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 135 part 2, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.